atrial reflux disease. Jadi sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu bahasa awamnya adalah asam lambung naik. Nah, jadi lambung itu kan ada asam lambung. Nah, asam lambung ya dia naik ke esophagus yang mestinya ada katup, ada sphincternya. Nah, kalau nggak lemah nggak naik ke sana. Nah, karena mungkin sphincternya atau katupnya lemah, makanya asam lambungnya naik ke esophagus. Nah, itu gejalanya bisa seperti dadanya sesak, dadanya berat, terus seperti heartburn atau panas, terus ada mual, muntah, terus perut yang gak enak, kembung, dan sebagainya. Jadi sebenarnya GERD itu dipengaruhi oleh dari pola hidup, pola makan, lingkungan sekitar, terus habis itu manajemen stres. Jangan lupa stresnya diatur. Nah, itu semua mempengaruhi GERD. Jadi kalau misalnya kita stres, itu biasanya akan tubuh kita lebih sensitif terhadap asam. Jadi otomatis pengaruh GERD-nya akan lebih besar. Oke. Nah, dok, kan ini sempat ada ramai di Twitter kan, ada salah satu dokter bilang GERD nggak bikin sakit jantung, ya itu aja. Sedangkan dilawan sama orang nggak bikin sakit jantung tapi bikin sesak napas, sesak dada, sakit dada. Pokoknya dokter itu rame lah dikomenin sama orang. Jadi sebenarnya gini, kenapa orang banyak salah sangka? Karena gini tadi, gejalanya GERD itu kan tadi kayak dadanya ternyata seperti heartburn, panas, terus sesak napas, terus kadang-kadang dada berasa berat. Nah, itu mirip dengan penyakit jantung. Jadi orang pikir itu ada hubungannya dengan sakit jantung ya. Terus kedua, kayak misalnya begitu GERD kalau nggak diatasi otomatis kan akan stres. Nah, stres itu timbul palpitasi. Palpitasi itu jadi jantungnya berdebar-debar. Orang pikir juga lah ya ke jantung. Nah, sebenarnya yang saya pahami benar si dokter itu bilang, jadi GERD itu tidak menyebabkan secara langsung henti jantung. Nah, mesti tahu dulu nih, henti jantung sama serangan jantung. Henti jantung itu berarti jantungnya itu berhenti mompa. Jadi jantung berhenti mompa, jadi otomatis penanganannya mesti cepat. Hitungannya detik sama menit gitu ya. Nah, kalau serangan jantung biasa ada penyumbatan. Nah, itu sama-sama bahaya, cuman waktunya lebih cepat yang henti jantung yang mesti tanganin. Dua-duanya bahaya. Nah, jadi GERD itu kalau misal dibilang bikin sesak napas, jadi gini, bedain GERD itu nggak bikin atau nggak pengaruh ke henti jantung. Jadi gini, kalau misalnya tadi lambung naik ke esophagus, kerongkongan kan. Nah, kalau nggak terkontrol, nggak diatasi, dia akan bisa masuk ke paru-paru. Masuk ke paru-paru, komplikasi dari GERD. Jadi aspirasi pneumonia, bisa bronkospasme juga, terus jadi gangguan pernafasan. Nah, kalau misalnya nggak diatasi juga ada aspirasi pneumonia, itu bisa perforasi, bisa pneumonia berat, itu timbulnya gangguan pada pernapasan. Bedain sama yang tadi jantung. Jadi benar, GERD itu bisa menyebabkan henti jantung nggak? Enggak, gitu loh. Kalau misalnya dibilang direct secara langsung menyebabkan henti jantung, enggak. GERD itu menyebabkan henti jantung enggak, walaupun lambung jantung tidak berjauhan letaknya, tapi GERD itu tidak ada hubungannya dengan henti jantung. GERD itu masuk kategori penyakit mematikan juga nggak? Jadi gini, kalau dibaca dari semua jurnal ya, memang ada yang beberapa jurnal menuliskan begini. Kalau misalnya GERD itu kemungkinan 27% orang ada gangguan pada jantungnya lebih berdebar-debar gitu. Atau misalnya orang yang punya GERD ternyata 34% lebih banyak yang terkena miokard infark. Nah, itu meta-analisanya itu berdasarkan hubungan statistik, jadi bukan sebab akibat. Jadi jangan disamain ya, jadi beda. Nah, kalau ditanya mematikan apa enggak, secara penelitian itu seluruh dunia ya, itu orang yang meninggal karena GERD secara langsung itu kecil sekali. Dan kemungkinannya pun jarang sekali, dan itu bukan mekanisme yang umum ya. Nah, kalau misalnya emang GERD itu bahaya apa enggak? Kalau nggak terkontrol, nggak diatasi, emang komplikasinya tadi bisa mengancam nyawa nggak? Bisa. Dari apa? Dari tadi aspirasi pneumonia, akhirnya perforasi, pneumonia berat, gangguan pada pernafasan. Otomatis kalau nggak diatasi akan bisa fatal akibatnya. Nah, kalau ditanya bisa nggak langsung kalau dari GERD itu langsung orang yang meninggal, sampai sekarang penelitian itu kemungkinan kecil sekali dan itu jarang sekali. Kalau enggak, ini ada namanya share risk factor. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ternyata ada penyakit bawaan atau emang penyakit dia riwayat penyakitnya apa? Hipertensi,
diabetes, obesitas, terus riwayat penyakit jantung sendiri, nah, terus alkohol, terus habis itu merokok. Nah, kalau misalnya dalam keadaan punya riwayat penyakit seperti itu, kemudian terkena GERD, otomatis kondisi umum tubuhnya akan menurun semuanya. Nah, itu yang bisa menyebabkan fatal. Jadi bukan karena GERD-nya, karena penyakit yang faktor resikonya itu penyakit yang sudah riwayat penyakitnya mereka ini. Dok, tapi bedanya GERD dengan asam lambung biasa sendiri apa sih, Dok? Jadi tadi GERD itu kan dia asam lambung naik. Jadi kalau misalnya sakit lambung itu kan ada gastritis akut, ada gastritis kronis, penyebabnya masih kita cari. Nah, kalau misalnya bingung gimana cara menentukannya, kita bisa datang ke dokter, konsultasi ke dokter yang berkompeten di bidangnya. Kemudian biasanya setelah diperiksa akan ada pemeriksaan penunjang untuk meyakinkan, misalnya apa, endoskopi, gastroskopi, atau pemeriksaan radiologi misalnya, atau pemeriksaan darah. Jadi ketahuan nih. Nah, kalau penyakit gastritis itu kan bukan GERD, itu kan asam lambungnya naik, beda gitu loh. Kalau tadi kan dokter sempat bahas endoskopi. Kalau untuk penyebab si penyakit GERD sendiri yang sudah melakukan endoskopi, apakah harus rutin atau seperti apa? Nah, jadi dilakukan untuk menentukan penyebabnya apa. Misalnya ada ulkus nih, ada pendarahannya berapa besar nih di lambungnya. Nah, setelah itu begitu udah ketahuan akan diterapi sama si dokternya, diambil keputusan oke, apa saja yang mesti kita lakukan. Setelah udah dilakukan, udah mengikuti aturan, semua dijaga pola hidup, pola makannya segala sama. Kalau perlu obat-obatan diberikan obat-obatan, begitu sudah membaik kan tetap diatur. Nah, mungkin boleh observasi atau kontrol misalnya setahun sekali. Jadi enggak yang terus-terusan dalam sebulan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Enggak, biasanya memang sudah dokternya akan sudah ngerti, dia udah atur apa saja yang mesti dilakukan, terapinya bagaimana, pola hidup, pola makannya gimana. Dok, maaf kalau dengan kasus yang kemarin almarhum sendiri ini kan yang beredar kan sakit GERD, ginjal. Nah, tapi dari pihak polisi menyatakan bahwa akan ada pemeriksaan kepada kasihnya gitu. Itu gimana ya, Dok? Lebih mengarahnya sebenarnya ke yang ada di sekitarnya ditemukan oleh pihak kepolisian, kamar, apartemen, atau memang Oke. berdasarkan perasaan? Maaf. Jadi gini, kalau kan yang tadi riwayat penyakitnya tadi infeksi saluran kemih, batuk ginjal sama GERD ya. Nah, ISK itu biasanya diobatin kan udah diterapi biasanya sembuh ya. Terus kalau batuk ginjal dilihat dulu nih. Batuk ginjal biasanya ada pemeriksaan penunjang nih, periksa urin, terus habis itu kalau perlu ada USG ya. Terus kalau perlu lagi mau tahu batuk ginjal mereka melakukan misalnya BPP misalnya jadi ketahuan nih. Nah, itu pun mesti terapi sama dokternya. Nah, kalau misalnya sampai bahaya banget kan bisa nyebabkan septik, tapi itu biasanya dirawat di rumah sakit ya kan udah kalau di rumah sakit. Nah, kalau GERD itu kan bisa kapan dia timbul. Jadi kalau misalnya emang punya riwayat penyakit GERD, kalau dia emang nggak jaga pola hidupnya, pola makannya nggak dijaga, terus habis itu lifestyle-nya juga kurang sehat, terus habis itu sama manajemen stresnya kurang baik, itu otomatis akan memperberat atau GERD-nya begitu timbul akan memperberat. Jadi kalau riwayat penyakit itu sih tidak mengarah ke penyebabnya, karena kan penyebabnya di yang saya tahu penyebabnya kan karena henti jantung ya, henti jantung atau henti pernapasan atau henti jantung. Tapi kalau dari itu biasanya tadi kalau GERD-nya sendiri nggak langsung menyebabkan henti jantung, jadi emang GERD itu tidak menyebabkan